Saudara, saya tadinya bukan orang yang percaya dengan Yesus. Sulit sekali untuk percaya. Apalagi menyebut Yesus itu Tuhan. Dan saya berpikir orang Kristen itu menyembah Tuhan 3. Ya, Bapa, Anak, dan Roh. Saya tidak ngerti. Apalagi dulu hanya diwariskan perkataan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Saudara. Tapi setelah saya baca firman Tuhan, Alkitab menyatakan Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Coba saudara perhatikan kitab Ulangan 6 ayat yang keempat. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Saudara perhatikan di situ. Ya, tolong ditayangkan. Ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Apa? Saudara di situ. 6 ayat 6 itu ayat 4. Ya. Ya. Sudah, tolong baca. Apa? Ya. Ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar Israel, Shema Yisrael. Tuhan itu adalah Tuhan yang Echad, Esa. Kita tidak menyembah 3 Tuhan, kita menyembah Tuhan yang Esa. Dalam diri Tuhan yang Esa sudah ada Roh, sudah ada firman. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan, sudah ada sejak Tuhan itu ada. Kalau roh dan firman diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan sempat tidak punya roh, sempat tidak punya firman. Lalu dia menciptakan firman dengan firman apa? Berarti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Esa. Di dalam diri Tuhan yang Esa sudah ada roh, sudah ada firman. Roh dan firman sudah ada. Ada berapa Tuhan? Ya, Esa. Roh dan firman. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan sama mulianya, sama agungnya, sama kekalnya, sama kudusnya. Amin. Kan tidak mungkin ada yang beda di dalam diri Tuhan. Firman-Nya keluar menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Trinitas oleh Bapak Gereja hanya untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Keberadaannya Bapa, Anak, dan Roh. Keberadaannya. Tolong, Trinitas bukan keberapaan, tapi keberadaan. Coba ucapkan. Keberadaan. Ya, makanya jangan suka main angka 3113. Ya, itu orang Kristen kenapa? Dia salah sendiri berkata tentang imannya. Itu bukan angka, itu bukan bilangan, itu bukan numerik, bukan. Itu kepribadiannya. Bapa, Anak, dan Roh. Kenapa ada kata Bapa? Kenapa ada kata Anak? Itu bukan urusan biologis. Bukan. Itu simbolis. Karena anak berasal dari Bapa. Sama dengan bapaknya. Makanya kalau anak mau bandel itu lihat aja bapaknya. Ya, enggak usah jauh-jauh, saudara ya. Kalau anak perempuan kita agak kikir, pelit, itu sama dengan ibunya. Iya, saudara, enggak beda, saudara. Itu soal berasal. Ya, kata bapak dan anak. Itu tidak ada konotasi biologis, itu simbolik. Saya kasih contoh. Kita menyebut negeri kita Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwinya? Ada kata ibu, tidak ada kata bapak, tidak ada kata anak. Itu kan simbolis. Ibu-ibu pasti bawa anak kunci kan? Ayo. Apa gemboknya itu ibunya kunci, saudara? Kan enggak, saudara. Anak tanpa bapak, tanpa ibu. Anak tangga. Apa tangga sebelah sini bapaknya, sebelah sini anaknya, ibunya? Enggak. Orang Amerika menyebut negerinya Paman Sam. Mana Tante Sam? Saudara mengerti maksudnya?
Bukan biologis tapi simbolis. Makanya orang Kristen harus bisa menjelaskan itu. Kalau dia tidak bisa menjelaskan apa yang diimaninya, lalu apa sesungguhnya? Bahwa Tuhan itu Esa. Dalam diri Tuhan sudah ada roh dan firman. Roh dan firman sehakikat, sederajat, melekat. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Saya ulangin. Roh dan firman sudah ada sejak di dalam Tuhan itu ada. Sehakikat, sederajat, melekat. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Harus hafal. Ya, supaya kita bisa jelaskan, supaya kita bisa jadi berkat. Mengapa firman itu menjadi manusia? Sebab yang rusak di dunia ini adalah manusia. Alam dan marga satwa yang lainnya itu akibat dari satu pribadi manusia. Saya kasih contoh bahwa manusia itu paling rusak. Binatang gak rusak. Ya, saya suka mengikuti penjelasan tentang kehidupan binatang-binatang di Discovery Channel. Satu saat saya melihat kehidupan buaya yang ada di Florida, Miami, Florida. Buaya paling besar. Saya kaget waktu dengar penyelidikan itu. Ternyata buaya itu paling setia dengan pasangannya. Buaya itu paling setia dengan pasangannya. Kalau pasangannya mati, sampai mati dia tidak cari ganti. Tapi kalau kata buaya pindah ke orang, kenapa jadi negatif? Jadi mana yang rusak sebetulnya, saudara? Nah, ini itu bukti. Itu bukti bahwa manusia itu sumbernya. Jadi karena itu firman harus jadi manusia. Dia memulihkan kembali. Yang kedua, saya lihat kehidupan monyet. Masyarakat monyet yang ada di kuil-kuil India. Ternyata monyet itu ada rajanya, ada pemimpinnya, ya. Dan ternyata ada aturannya. Ada aturannya. Kalau monyet kecil dapat makanan, monyet besar tidak boleh merebut. Kalau merebut, dia dikeluarkan dari masyarakat kemonyetan. Ya, sampai dia mengembara seorang diri, ya, dikucilkan sama sekali. Ya, hebat monyet. Ya, kalau yang besar tidak boleh menindas yang kecil. Saudara, itu monyet. Makanya para pemimpin partai politik perlu belajar dari, ya itu, sebelum nyalek belajar dulu, ya. Jadi supaya tahu kalau yang kecil bagiannya ya begitu. Tapi manusia berubah. Saya ingin cerita itu dulu supaya kita tahu kenapa kita butuh Yesus. Hanya Yesus yang sanggup membawa kita kepada Tuhan, karena dia di dalam berasal dari diri Tuhan. Saudara masih punya 5 jari? Tolong angkat tangannya, maaf. Ya, yang 6 jangan. Ya, yang 5 saja. Baik saudara, ini jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Jari yang paling istimewa itu ini. Ini paling istimewa. Jari yang paling pinter itu ini. Sebab murid kalau ditanya siapa yang tahu, dia ngangkat gini. Dia tidak pernah ngangkat begini, saudara. Dia angkat begini. Jari yang paling tinggi jari tengah, yang normal, saudara ya, yang normal. Jari yang paling kaya jari manis. Karena kalau menikah itu pasti masukkan cincinnya ke sini, saudara. Kalau sudah penuh di sini baru rata ke sini semua, saudara. Maka ibu-ibu yang cincinnya bagus-bagus besar, kalau belanja dia tidak tunjuk itu, dia tunjuk itu berapa. Supaya kelihatan orang. Begitu. Jari yang
paling kecil. Jari kelingking. Dan ini fungsinya kecil sekali. Paling tinggi korek kuping. Gak pernah ada orang korek kuping pakai jempol kan? Gak ada, korek kuping pakai ini. Gitu. Jari ini, jari. Karena itu jari ini tidak dianggap. Coba kalau ada orang marah-marah yang punya jari, pukul-pukul meja, mana yang paling sakit? Yang kecil. Tidak ada yang mukul begini, tidak ada. Pukulnya begini. Makanya yang di atas tuh jangan ribut, yang menderita itu yang kecil. Iya, pukul-pukul itu, ngamuk-ngamuk, pukul mimbar, itu ya. Itu. Yang kecil ini susah, saudara. Tapi jangan takut. Orang yang terkecil pasti terdahulu di hadapan Tuhan. Bagaimana? Ketika Sang Pencipta jari datang, mereka berjejer berbaris menyembah. Siapa paling depan? Tidak ada yang menyembah begini kan? Ada. Jadi jangan takut. Yang penting kita besar di hadapan Tuhan. Itu penting. Tuhan bisa mengubah keadaan. Kalau Dia mengubah keadaan, jelas sekali dari sejak awal. Saya ingin sebelum melanjutkan ini, supaya kita mengerti. Ya, kenapa kita perlu Yesus? Kenapa dosa itu tidak bisa ditebus oleh apapun, oleh manusia? Kadang-kadang manusia berkata dengan perbuatan baik. Perbuatan baik bukan nilai tambah bagi manusia. Perbuatan baik adalah identitas inherent dalam diri manusia. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dilengkapi dengan perbuatan baik. Bahwa manusia itu harus berbuat baik. Itu kelengkapan manusia. Contohnya, matahari diciptakan Tuhan, ya, dengan atribut dan kelengkapannya, bersinar, memberikan panas. Kalau dia tidak bersinar dan tidak memberikan panas, bukan matahari kan namanya, berubah, gerhana. Jadi di situ buaya, kembali lagi buaya. Ya, gitu. Saya senang karena banyak ketemu buaya. Yang lebih bahaya itu kalau ketemu buaya darat. Nah itu bahaya lagi saudara. Ya sudah, buaya setelah telurnya menetas, anak-anaknya disimpan di mana? Di mulut. Saudara tidak berkata, oh baik sekali ya, buaya itu nggak nelen. Kan buaya makan apa saja, tapi dia itu bukan kebaikan buaya, itu memang sudah identitasnya buaya. Jadi perbuatan baik adalah identitas manusia. Kalau manusia tidak berbuat baik, dia bukan turun derajatnya. Jadi kalau yang disebut manusia harus dilengkapi atributnya dengan perbuatan baik. Begitu dia tidak berbuat baik, dia turun. Begitu dia berbuat dosa, turun lagi. Lalu dengan perbuatan baik, dia bisa mengangkat dirinya. Gak bisa kan? Karena itu bukan nilai tambah. Maka perlu Yesus mati di salib bagi saya dan saudara. Dan dia berkata, dosamu sudah diampuni. Amin saudara. Oh itulah, di situ letaknya. Karena Tuhan itu semesta alam. Saya kasih contoh lagi. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 dulu. Ya. Ya. Tolong Kejadian 1 ayat 1 apa? Ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasis samayim WHH Arets. Bereshit. Itulah Tuhan yang mengadakan. Tanpa Dia mengadakan tidak ada yang ada.
Dan ketika dia menciptakan langit dan bumi, sempurna. Sempurna. Jangan salah. Kejadian 1 ayat 1 itu sempurna. Tapi ketika Kejadian 1 ayat 2, ada bahasa. Ya, coba Kejadian 1 ayat 2. Apa? Ya, kata belum ini membuat seolah-olah Kejadian 1 belum sempurna. Sebetulnya bukan kata belum. Ya, dikatakan situ hayeta. Hayeta. Ada sesuatu unsur yang merusak ciptaan Tuhan itu. Tohu wa bohu, menjadi kacau balau. Bahkan diteruskan apa? Gelap gulita menutupi samudra raya. Wehose alfene tehom. Wehose, kegelapan itu menguasai seluruh unsur. Karena iblis jatuh ke dunia. Itu yang hayeta itu. Jadi hidup kita tenang-tenang, rumah tangga tenang-tenang. Kalau sudah masuk hayeta, hati-hati saudara. Itu pelakor bahaya sekali. Ya, bisa membuat orang menjadi rusak. Itu penting sekali. Wehose alfene tehom. Seluruhnya dikuasai oleh kegelapan. Tapi kebaikan Tuhan masih pada ayat yang kedua. Coba lanjutkan. Roh Tuhan apa? Melayang-layang di atas permukaan air. Weruah Elohim merechefet et hashisha mayim. Weruah Elohim, roh Tuhan merechefet, melayang-layang. Sebetulnya harfiahnya bukan melayang-layang kayak burung saudara, tapi melayang-layang itu meliputi, mengerami, lebih cocok, mengerami. Roh Tuhan itu mengeraminya. Ya, telur dierami oleh induk ayam, lalu apa? Menetas, berubah telur menjadi anak ayam. Lebih berharga. Telur ayam harganya lebih murah, tapi Kentucky lebih mahal. Ya gitu. Kalau ayam goreng harganya sedang, pakai bahasa Inggris fried chicken naik harganya saudara. Ya itu diloloin orang mau gitu saudara. Ya, dianggap buyan gitu ini saudara. Ya, gitu bengak nian kau ini. Ya keluar duit hanya karena fried chicken. Gitu. Padahal dari dulu ayam goreng, tapi 5.000 ayam goreng. Kalau fried chicken 10.000. Gitu, saudara. Jadi dia dierami, dia berubah. Roh Tuhan itu memulihkan, dia mengerami. Percayalah ketika firman diberitakan, roh Tuhan mengerami kita. Amin. Saya tanya, telur yang dierami nggak netes-netes, telur apa? Tiap minggu ke gereja, tapi hidup seperti itu terus. Jangan-jangan telur apa yang tidak menetes ini saudara ya? Ya tolong jawab sendirilah ya. Aku nggak lemah jawabnya itu ya. Ya gitu. Jadi di situ letaknya. Jadi dengan kata lain kita sungguh-sungguh melihat. Lalu ayat yang ketiga. Wah, pekerjaan Tuhan, Bapa, Roh, dan Anak. Apa ayat yang ketiga? Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wa yomer Elohim Yehior. Wa Yehior. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman itu adalah terang, menerangi kita. Maka ketika Yesus berkata, akulah terang dunia itu. Siapa yang berada dalamku tidak ada lagi berada dalam kegelapan. Karena terang telah memisahkan, ya, memisahkan dari kegelapan. Jadi kalau kita menerima Yesus, anak terang, hidup kita tidak berada dalam remang-remang. Bebas, jangan. Ini gelap enggak, terang enggak, saudara ya. Namanya
Remang, makanya tempat remang-remang itu di mana saya nggak tahu, saudara. Loh, iya, jadi jangan seperti itu. Harus terang, dipisahkan, tidak bisa bergabung. Jadi kalau kita sudah terima Yesus terang, maka hidup kita menjadi terang, perbuatan kita terang, semua anak terang.